Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mehmet GM. Dimana kepada teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan semangat ya. Jauh lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Oke, tidak bosan-bosan saya memberikan motivasi atau cerita-cerita yang bikin teman-teman nyaman ya dalam di kondisi yang teman-teman rasakan ya, mudah-mudahan bikin tenang ya, bikin semangat lagi lah ya. Tidak lupa juga bagi yang belum subscribe ya, pencet tombol merahnya ya, dan bunyikan loncengnya biar kalau nanti ada video terbaru dari saya tidak ketinggalan ya. Baiklah, bagi yang belum sehat atau yang masih tahap penyembuhan ya, ayo lebih semangat lagi, jangan patah semangat, jangan putus asa, yakinkan dalam hati harus sembuh ya. Karena penyakit ini itu kebesaran itu kebanyakannya itu dari pikiran ya. Karena saya ngalamin, terus ada juga yang bertanya katanya saya sakitnya berapa lama. Mungkin kalau dijelaskan secara detail itu dari pas pertama saya sakit sampai menyatakan saya sembuh itu tidak bisa dijelaskan secara sekian bulan atau sekian tahun ya. Tapi yang jelas saya lagi parah-parahnya itu kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun saya menjalani atau menderita penyakit yang dulu saya alami, yaitu GERD anxiety. Kemudian di dalam kasurnya pun, bukan di dalam ya, di tempat kasur itu kurang lebih saya 8 bulan gak bisa ngapa-ngapain ya. Gak bisa ngapa-ngapain 8 bulan. Itu cuma terbaring, kalau misalkan mau ke air juga dibantu sama orang tua, kadang digendong ya gitu ya, pokoknya dibantu ya. Nah, untuk penyembuhannya saya itu bisa dikatakan berapa ya, lebih dari sebulan ya, karena penyakit ini itu tidak bisa dinyatakan sembuh sekian bulan kalau menurut saya ya, kalau pengalaman saya. Karena penyakit ini itu berdasarkan pengalaman saya, sembuhnya itu mengalir ya, kayak kayak air gitu, mengalir ya. Nah, karena kenapa dibilang mengalir? Jadi proses penyembuhannya itu tidak dikatakan 1 hari, 3 hari ya, kayak sakit meriang seminggu lah bisa ya, bisa diprediksi gitu. Tapi kalau penyakit ini tidak. Tapi jangan cemas, jangan khawatir, karena penyakit ini tergantung pikiran kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin Anda atau teman-teman, semakin teman-teman cuek, semakin teman-teman yakin dan bertekad ingin sembuh, insya Allah bahkan cepat sembuh, apalagi pintar mengelola pikirannya gitu lah ya. Karena begini ya teman-teman, saya ada pengalaman sedikit nih. Pas saya udah mendingan, itu kan kalau tahap mendingan itu biasanya kambuh, sembuh, kambuh lagi, sembuh lagi gitu kan, kambuh-kambuhan. Ketika saya kambuh, saya itu berobat, dan kebetulan keadaan saya itu tidak kuat berjalan ya.
tidak kuat berjalan ya, lemas, gemeteran, dingin, waktu dingin itu, kepala kelayangan ya, sempayongan gitu kan, mual ya, pengen muntah gitu kan. Nah, kemudian saya memutuskan karena saya tidak kuat, saya berobat ya. Kebetulan itu di sore hari, nah pas saya mau berjalan, saya udah nggak kuat berjalan, sampai sama kakak saya digendong ya. Nah kemudian saya gendong, naikin ke motor. Nah pas di jalan itu ketemu teman-teman ya, itu sensasinya itu sudah nggak ada ya, katanya mau kemana gitu kan. Nah, itu sensasi udah nggak ada. Pas udah sampai ke dokter, diperiksa di situ ya, katanya asam lambung naik gitu kan. Setelah saya jelaskan, ada yang naik asam gitu kan di mulut juga. Nah si dokter itu ya udah jelas, saya juga pura-pura nggak tahu ya, karena saya punya penyakit lambung gitu kan. Nah kemudian kata dokter itu, katanya ini asam lambungnya naik. Nah, saya juga udah tahu itu, udah feeling ya, udah tahu lah ya. Nah dikasih obat lambung ya biasa, terus ada sirupnya juga. Nah, pas pulang dari dokter, apa yang terjadi? Saya pulang itu udah tenang, keadaan saya itu udah udah nyaman gitu loh, udah nggak ada yang dirasain, badan terasa sehat. Nah setelah saya turun dari motor, akhirnya akhirnya saya bisa jalan lagi. Bener, ini bukan saya mengada-ngada, bukan saya ngarang, tapi pengalaman saya emang seperti itu ya. Jadi sudah jelas kan, bisa disimpulkan penyakit ini itu dari pikiran ya, karena kita sering diam di rumah, kemudian jadi pikiran kita sumpek, dan akhirnya yang ada di pikiran itu ya penyakit lagi gitu loh ya. Penyakit yang dipikirkan akhirnya ya nggak ada kesembuhan. Nah, beda kalau misalkan teman-teman tidak diam di rumah, usahakan keluar, cari topik ngobrol atau lihat suasana sekeliling lah ya, itu akan jauh lebih cepat sembuhnya ya. Karena kenapa? Karena teman-teman itu pemikirannya itu ntar nggak bakalan ingat sama penyakit, karena teralihkan oleh suasana atau ya topik pikiran, jadi lupa sama penyakit, yang akhirnya asam lambung pun tidak akan naik lagi gitu loh. Jadi setelah saya pahami penyakit lambung ini itu benar ya, banyak juga yang bilang dari pikiran ke asam lambung ya, semakin kita banyak pikiran semakin asam lambung naik. Ketika ada luka ya, misal di sini ada luka, kalau kita banyak mikir ya, banyak pikiran, banyak beban, otomatis kan itu asam lambung naik ke atas. Nah, sesudah naik di sini misalkan ada iritasi, si iritasinya itu nggak bakalan kering ya, nggak bakalan sembuh, terus aja ke asam lambung ya, kena asam lambung, akhirnya basah lagi dan lukanya itu tambah parah ya. Nah kemudian kalau misalkan tidak stres, tidak banyak pikiran, tidak ya pokoknya tenang ya, otomatis kan si asam lambung itu turun di bawah. Nah sesudah di bawah, yang akhirnya ini keburu kering. Nah ini kering, yang luka di atas itu ya, si otot esopagusnya itu ya, sesudah kering ya cepet sembuhnya, itu simpel segitu. Kalau misalkan teman-teman banyak mikir ya, asam lambung naik lagi ya, otomatis si luka itu nggak bakalan kering gitu ya. Jadi simpel sebenarnya, cuma godaannya itu ya itu, ketika ada sensasi ya, kan kita punya anxiety nih ya, yang bikin kita banyak mikir, banyak beban, banyak soal ya. Nah ketika kita ada sensasi yang akhirnya si asam lambung naik
ya asam lambung naik ya, pikiran tambah kacau lagi, tambah lagi ya. Nah kalau misalkan ada luka di atas, ya otomatis ya terus-terusan tergenang gitu loh. Ya kapan sembuhnya, sampai kapanpun juga ya. Jadi ya intinya jangan banyak mikir gitu loh. Kalau misalnya udah di sini ada radang atau lecet atau esopagusnya lagi luka, kalau teman-teman tidak panik, tidak banyak pikiran, ya otomatis si asam lambung pun gak bakalan naik, yang akhirnya yang lukanya di sini itu cepat kering gitu loh ya, ngerti nggak? Jadi sesimpel itu gitu loh. Cuma yang yang bikin godaannya itu ya itu yang ya, ratusan pokoknya ya kan, yang dirasa dari mulai dari kaki dingin, gemetaran, kebas, perut kembung, kaki sakit, melilit ya, mual ya, perut tidak nyaman. Karena teman-teman belum terbiasa itu ya otomatis kepikiran gitu kan ya. Beda lagi kalau yang sudah tahu, yang sudah mengerti sakit asam lambung ini. Karena saya juga bisa dibilang obat itu nggak terlalu berpengaruh. Karena kenapa? Saya berobat itu udah lebih dari 10 dokter, 10 kali berobat lebih, sampai HP udah dijual, tabungan habis. Sampai saya pas lagi kerja dari Jakarta itu kan dikirim uang buat berobat itu nggak cukup, dari Jakarta loh, sampai rela-rela. Dan akhirnya saya nggak ada kesembuhan. Karena kenapa? Karena pikiran yang bikin membuat asam lambung naik. Kalau misalkan ada luka yang nggak bakalan sembuh lukanya di dalam itu, karena tergenang terus sama asam lambung gitu loh, ngerti kan? Nah bagi yang lagi berjuang, coba terapkan, pikirannya dijaga. Kalau teman-teman mau pantang dulu. Jangan, Kang ini boleh nggak, kalau mau pantang, pengen sembuh, pantang dulu, jangan dulu. Kalau misalkan masih ragu, tunda dulu ya, jangan dulu dimakan gitu loh, tunda dulu. Dan nanti kalau misalkan udah sembuh, sudah mendingan, bisa dicoba. Tapi ingat, dicobanya jangan langsung banyak. Semisal 1 sendok lah ya, 1 sendok, saya tunggu ada reaksi nggak. Kalau misalkan ada reaksi ya selanjut tambahin lagi gitu loh. Atau dari 1 piring, seperempat piring dulu, cobain ada sensasi itu enggak. Nah, kalau nggak ada, besok atau lusa bisa dicoba lagi ya, begitu ya. Jadi usahakan kalau misalkan pas pertama langsung banyak, si lambung pun bakalan kaget ya, yang akhirnya asam lambung naik ya, begitu ya teman-teman. Nah kemudian ada yang bertanya juga, sensasi ini sensasi itu bisa dibilang sama ya. Karena yang ada yang saya rasakan itu separuhnya lah, bisa separuh dari ini ya. Karena kalau misalkan dijelaskan lebih detail lagi, itu lebih dari itu sih sebenarnya, banyak banget ya, sampai saya lupa atas sensasinya. Pokoknya setiap titik, kalau ada jari 10, setiap jari itu ada masing-masingnya sensasi gitu. Ya begitu ya. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman yang masih berjuang atau belum sembuh, jangan panik lah ya, jangan banyak pikiran. Jadi kalau misalkan sakit, terima. Ada sensasi, terima. Jangan dibikin, waduh ini saya kenapa, jangan-jangan ini, jangan-jangan, apalagi pemikirannya dikait-kaitkan sampai yang ke negatif. Nah, itu jangan ya. Nah kemudian bagi yang obat-obatan tradisional yang saya dulu sudah coba, mulai dari bandotan, dari binahong, daun putri malu, pegagan, apalagi ya, kunyit. Itu kunyit juga ada berapa ya, kunyit kuning, kunyit putih, kunyit besar, kunyit
yang agak hitam kalau nggak salah itu ya, banyak ya, saya sudah beberapa kali coba kunyit, saya cobain, tapi nggak ada satupun yang cocok ya. Setelah saya cobain itu ada bandotan, tapi bandotannya juga jangan yang apa, jangan yang hijau ya, jadi yang daunnya kuning, karena kata masyarakat itu katanya yang kuning itu apa, laki-lakinya ya, bukan dari perempuannya ya, itu jantan lah ya. Nah saya cobain itu bandotan. Dari pas pertama saya nyobain itu caranya diraput ya, dicabut sama akar-akarnya, dicuci bersih, kemudian saya potong-potong, kalau mau ya jemur dulu ya sampai kering ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, langsung saya rebus dari air 1 gayung, saya minum 1 gelas jadi 1 gelas ya. Nah begitu alhamdulillah ada perubahan. Tapi saya tekankan sekali lagi, yang bikin berpengaruhnya itu tetap dari pikiran. Karena kenapa saya bilang begitu ya, contohnya dari tadi ya, mulai dari makanan yang awalnya dari pantangan, saya makan sebelum saya tahu itu nggak ada reaksi, setelah saya tahu itu ada pantangannya, jangan dulu, akhirnya ada reaksi. Nah itu udah jelas ya. Yang kedua, mulai dari saya mau berobat itu badannya lemas, nggak kuat jalan, dan setelah saya dinyatakan itu benar lambung, bukan dari penyakit lain ya, itu sampai pulang dari situ pun, detik itu pun bisa jalan lagi.